Hello everyone, how are you today? And welcome back to my YouTube channel Draw with Mr. Sul, menggambar itu mudah. Di video ini kita akan lanjutkan sesi menggambar dari foto referensi. Di part yang pertama itu kemarin kita sudah melakukan observasi dari bentuk dasar yang ada di foto referensi, kemudian kita buat strukturnya, setelah itu sketsa dan outline. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru lihat video ini, bisa kalian lihat di video sebelumnya di part 1. Nanti Mister kasih linknya di pojok kanan atas, dan teman-teman bisa ikuti dari awal, dari observasi kita breakdown foto dari referensi ke bentuk dasar, kemudian kita buat struktur dari bentuk dasar tersebut, kita sketsa dan kita buat outline. Nah, agar gambar yang kita buat ini menjadi lebih bagus lagi ya, kita akan coba berikan shading di gambar yang sudah jadi outline-nya ya. Jadi untuk menggambar itu tahap yang pertama yang biasa Mr. Sul lakukan, yang mungkin teman-teman punya cara lain tersendiri ya. Tapi untuk Mr. Sul, untuk gambar itu biasanya Mr. Sul observasi dulu dari foto referensi, kemudian kita buat dari observasi tersebut kita buat sederhana, kita buat sesimpel mungkin, kita temukan basic shape-nya, bentuk dasarnya, kemudian kita bangun struktur seperti yang sudah kemarin Mr. Sul jelaskan, dan kita buat sketsa. Setelah itu after sketsa kita buat outline, dan setelah outline itu ada tahap shading, dan terakhir biasanya Mr. Sul setelah shading Mr. Sul buat detail ya. Jadi shading itu sekalian kita bisa tambahkan detail, tinggal detailnya itu tergantung teman-teman mau detail banget atau seadanya, atau detailnya enggak yang terlalu detail, yaitu kembali lagi ke teman-teman. Oke. Dan untuk shadingnya ya, teknik shadingnya biasanya Mr. Sul menggunakan teknik hatching ya. Ini sambil kita ingat-ingat ya, Mr. Sul bahas biasanya yang sering sekali Mr. gunakan dalam tahap shading itu, Mr. Sul hanya menggunakan teknik hatching dan cross hatching ya. Oke. Jadi teknik hatching itu teknik satu arah ya, garis lurus satu arah, baik diagonal, vertikal maupun horizontal ya. Kita bisa mulai dari satu arah diagonal seperti ini. Nah, untuk tone-nya semakin dia numpuk, semakin padat hatchingnya, maka semakin gelap ya. Jadi kalau kalian menggunakan teknik hatching ini yang satu arah ini ya, semakin kalian tumpuk ya, semakin kalian arsirnya padat atau hatchingnya padat, maka akan semakin gelap. Nah, semakin jarang maka semakin terang. Oke. Kemudian yang kedua, ini teknik hatching ya, teknik hatching ini sering banget Mister gunakan dalam ilustrasi Mr. Sul atau gambar-gambar Mr. Sul, baik di digital maupun di manual. Oke, yang kedua kita sebut dengan cross hatching ya. Oke, untuk cross hatching ya, langkah pertamanya sama seperti langkah yang di awal ya, kita buat hatching terlebih dahulu. Sekarang kita coba buat vertikal ya, tegak lurus seperti ini, satu arah. Kita buat satu arah terlebih dahulu. Oke, setelah teman-teman buat satu arah, oke, teman-teman tinggal cross aja. Nah, untuk cross ini tidak ada apa ya, tidak harus horizontal, tidak harus diagonal ya, bahkan kalian bisa combine, bisa diagonal kemudian bisa horizontal juga crossnya. Jadi bisa pakai tiga arah, yang penting garisnya tegak lurus, garisnya lurus ya. Bisa diagonalnya ke kanan, bisa diagonalnya ke kiri. Nah, itu tuh cross hatching ya. Jadi bisa 2-3 arah
setelah hatching yang pertama. Sama prinsipnya, semakin banyak semakin kalian tumpuk, semakin banyak crossnya, jaraknya semakin dekat, maka akan semakin gelap. Oke, ini cross hatching. Dan yang ketiga, oke, kita akan gunakan teknik kontur. Nah, teknik kontur itu sederhananya gini. Teknik kontur itu teknik dia mengambil curve yang terdekat ya. Jadi teknik yang mengambil teknik curve yang terdekat. Contoh ya. Oke, Mister mau buat shading di sini. Nah, curve yang terdekat ini curve-nya arahnya ke sini ya. Maka teman-teman bisa buat garis lengkung. Mau panjang sekaligus boleh, atau mau kecil-kecil juga boleh. Ya, curve terdekatnya ini bentuknya ini. Ya, kemudian kalau misalnya teman-teman sudah sampai di daerah sini, teman-teman bisa ubah curve-nya. Curve terdekatnya jadi ini. Ya, bentuknya. Mau panjang boleh, mau pendek-pendek juga boleh. Ya. Nah, ini membedakannya. Kalau kontur itu dia akan memberikan efek dari gambar 2 dimensi itu menjadi gambar yang bervolume. Ya, seperti gambar 3D. Karena teman-teman bisa bedakan kalau misalnya lingkaran ini Mr. Sul berikan teknik hatching tegak lurus gini ya, teknik hatching yang satu arah diagonal. Oke. Nah, dengan teman-teman bisa bedakan ketika Mr. Sul shading dengan teknik kontur ya. Oke, Mister coba ambil terdekatnya, garis curve-nya yang di sini ya. Mister ulang-ulang terus. Curve, oke. Oke, Mister bisa combine curve terdekatnya. Mister ikuti kontur bentuk dari objek ya, objek yang sedang kita gambar. Oke. Nah, mungkin teman-teman bisa bedakan bedanya dengan gaya atau teknik hatching dengan teknik kontur ya. Oke. Nah, inilah yang Mister bilang, shading itu sangat mempengaruhi gambar atau outline yang sudah kita buat ya. Jadi kapan kalian harus menggunakan teknik hatching, cross hatching, dan juga teknik kontur. Oke. Karena nanti kita akan combine ketiga teknik ini dalam shading si gambar ayam ya. Si gambar ayam ini kita akan coba combine dengan ketiga teknik shading ini ya, hatching, cross hatching, dan kontur. Nah, perbedaan kedua lingkaran ini, kita kembali lagi ke sini. Perbedaan kedua lingkaran ini adalah lingkaran yang pertama, ini yang A dengan yang B. Yang A ini terlihat lebih flat ya, datar. Ini contoh bendanya seperti koin ya, benda-benda yang tidak memiliki volume atau yang flat. Nah, yang kedua yang B, nah ini kelihatan lebih 3D atau memiliki volume ya. Ini ya seperti bola, kemudian apalagi yang bentuknya bundar ya. Ini sangat mempengaruhi teknik shading yang kalian berikan dalam gambar kalian, itu sangat mempengaruhi objek tersebut ya. Jadi objeknya sekiranya memiliki volume ya, dan dia tidak flat, memiliki cekungan atau agak sedikit menggelembung, maka gunakan teknik kontur. Tapi kalau benda-benda yang flat, teman-teman bisa buat dia atau gunakan teknik hatching ataupun cross hatching. Oke ya, ini mudah-mudahan membantu ya. Kita ulang sedikit tentang teknik shading yang
akan kita gunakan dalam gambar ini. Oke, mungkin nanti videonya akan Mr. Sul percepat ya, agar tidak terlalu lama. Kalian nanti kalaupun ada yang mau ngikuti, kalian bisa pause dan kalian bisa ikuti pelan-pelan. Oke, sekarang kita shading. Oke. Oke, Mister akan buat di layer yang terpisah ya, nanti bisa biar kita bisa bedakan setelah di shading, after shading, dan sebelum shading. Oke. Biasanya kita fokus ke bagian mata. Biasanya Mister kalau gambar objek animal atau human biasanya difokuskan ke bagian matanya. Oke, kita mulai shading. Nah, dalam tahap shading ini kita juga bisa sambil cross check lagi apakah ada yang miss. Biasanya kalau udah outline seperti ini biasanya udah tinggal shading aja ya, tapi siapa tahu kalian ada yang mau dirubah, silakan. Mister ganti warna, Mister menggunakan warna gelap ya, agak sedikit hitam. Oke, kita bisa sambil rapikan lagi outline-nya ya, boleh. Nah, sambil shading biasanya kalian boleh shading langsung satu objek nih dengan detail ya, atau shading seadanya dulu ya, shading seadanya dulu, nanti baru bisa ditambahkan lagi. Nah, oke, ini Mister buat kontur ya, Mister buat kontur ya, pakai gunakan teknik kontur. Akan teknik kontur bisa di cross lagi. Nah, ini kan nggak lingkaran, tadi yang kita bahas di contoh shading itu kan nggak lingkaran pun nggak masalah ya, yang penting kalian tahu atau ambil curve terdekatnya, boleh sini atau kalian bisa ikuti curve yang di awal tadi. Oke, bisa seperti itu. Oke. Nah, biasanya garis di dalam ini sangat mempengaruhi ya. Dia memiliki cekungan di sini, itu sangat mempengaruhi ya. Jadi semakin teman-teman sering gambar ya, biasanya instingnya juga semakin cepat melihat objek atau detail. Nah, teman-teman nanti akan tahu beradaptasi apakah menggunakan teknik shading kontur atau hatching atau cross hatching. Nah, itu dengan latihan ya tentunya ya. Oke. Ingat, semakin kalian tumpuk, semakin kalian banyak shading, maka semakin gelap tone yang dihasilkan. Sorry. Oke. Bahkan bisa kita combine juga kontur dengan hatching. Oke, kalau kalian misalnya masih ragu untuk menentukan gelapnya seberapa, terangnya seberapa, ya teman-teman bisa ambil yang terangnya dulu ya. Jadi membuat
lebih gelap itu jauh lebih gampang daripada kamu sudah terlanjur gelap ternyata itu seharusnya terang ya. Makanya foto referensi itu penting selalu ada di samping gambar teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang digital ya, jadi bisa seperti Mr. Sul seperti ini, referensinya ditaruh di samping, ataupun teman-teman yang gambar di kertas ya dengan alat tradisional, pensil dengan kertas, kemudian referensinya di HP atau di laptop atau di foto atau majalah dan sebagainya, kalian taruh aja di sampingnya. Jadi harus sering-sering lihat foto referensi, kecuali memang kamu mau buat art style kamu sendiri, is okay, nggak apa-apa, explore aja. Tapi teman-teman yang dalam tahap belajar ya, saran Mr. Sul untuk sering-sering gambar dari foto referensi, lihat referensinya, kemudian lihat gelap terangnya dari suatu objek. Oke, nanti kalau teman-teman sering, nah insya Allah nanti insting atau feeling menggambarnya itu sudah jalan sendirinya ya. Nah, untuk part yang bulu-bulu ini kita nggak usah bikin detail satu-satu ya. Oke. Oke. Nggak usah dibikin detail satu-satu ininya ya. Oke, coba kita zoom out ya. Kita zoom out. Nah, ya. Coba kita lihat perbedaannya. Ini yang nggak di shading, ini yang di shading ya. Mister sengaja menggunakan warna yang berbeda ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, Mister zoom out aja ya. Oke. Oke, di bagian sini gelap ya, kita tinggal buat gelap aja. Enjoy ya, enjoy, dinikmati dalam membuat shading ini. Jadi nggak usah terlalu yang buru-buru, santai sambil nikmati kopi.
kalau teman-teman mau buat detail ya, kita hanya cukup satu gambar detail mewakili pattern dari bulunya ya. Jadi nggak usah harus semuanya buat detail, nggak harus semuanya dibikin shading ya. Kalau kalian mau buat salah satunya aja. Jadi untuk mewakili tekstur dari bulu tersebut yang kita tidak buatnya secara keseluruhan gitu ya. Biasanya kalau teman-teman sudah biasa gambar detail, yang tadinya niat awalnya kita tuh mau buat yang simple aja, sederhana aja, kadang suka keasikan gitu ya. Kadang suka keasikan, tahu-tahu malah detailnya terlalu detail. Mungkin teman-teman sering gambar seperti itu karena sudah terbiasa ya, sudah habitnya gambarnya detail, kemudian kita mau bikin sederhana, ternyata detail-detail juga gitu. Biasanya ya itu mungkin ada yang pernah ngalamin. Kalau Mr. Sul itu biasanya suka di komen kalau bikin materi ngajar gitu sama guru-guru yang lain tuh, kadang suka di komen. Karena guru-guru ngajar materi yang Mr. Sul gambar kadang suka protes gitu, ini terlalu detailan. Menyulitkan guru yang ngajar ya, dulu pernah dikomplain kayak gitu. Ya disesuaikan kebutuhan aja ya. Kalau gambarnya hanya untuk sekedar latihan, justru latihan itu kalian bikin maksimal gitu. Nanti ketika ada commission, ada orderan, nah, kalian sudah mulai ikuti apanya mau klien, tapi dengan perjanjian di awal berapa kali revisi gitu, biar juga nggak pusing juga gitu. Dan teman-teman juga harus tahu apa maunya klien gitu. Kalau misalnya gambarnya sudah ada yang pesan gitu ya, gambar kalian ada yang pesan, itu benar-benar di awal itu harus dibuat perjanjian. Nah, tapi teman-teman yang masih belajar ya, dimaksimalkan saat kalian latihan. Apapun hasilnya, kurang ini kurang itu, coba lagi, kurang ini kurang itu, gambar lagi. Semakin teman-teman sering gambar ya, semakin sering latihan ya, semakin terasa nanti skill gambar teman-teman ya. Mister belum cek secara gelap terang secara keseluruhan ya. Mister masih nebelin outline yang kemarin. Kalau mau buat detail ya, misalnya di part yang ini Mister mau buat detail si bulu ayamnya ini ya, Mister hanya buat detailnya di part yang ini aja, selebihnya shadingnya seadanya. Oke, Mister menggunakan teknik kontur tetap ya, karena tidak ada garis lurus di sana ya, dia mengikuti bentuk daripada si objek ya. Curve, Mister buatnya curve. Oke, ada yang gelap, ada yang gelapnya nggak terlalu gelap, ada yang terang, ada yang terangnya tidak terlalu terang ya. Nanti kita bahas mengenai tone ya. Ada highlight, ada white, ada highlight, ada mid tones, ada shadow, dan juga ada black. Next video kita akan bahas. Mr. Sul akan kembali sharing.
Mudah-mudahan bermanfaat videonya buat teman-teman yang sedang belajar menggambar ya. Jangan patah semangat, nikmati progresnya, nikmati prosesnya. Nah, ketebalan juga ngaruh ya, ketebalan dari si brushnya ya. Itu sangat mempengaruhi juga. Jadi teman-teman mungkin yang gambarnya pakai drawing pen, yang Mister sarankan kalau buat manual ya, yang tradisional art itu ya, yang gambarnya sering menggunakan tradisional art, yang lebih senang menggunakan tradisional art, pakai memang drawing pen yang khusus untuk menggambar. Itu kan ada ukurannya ya, dari 0,5, 0,1 sampai ukuran yang paling tebal ya. Nah, biasanya sih itu jualnya satu paket, atau kalian mau beli satuan, beli sesuai dengan ukuran kebutuhan yang teman-teman perlukan. Tuh. Jadi jangan malas untuk gonta-ganti ya. Di digital pun, karena memang digital itu dimudahkan ya, dimudahkan dengan shortcut. Kalau mau besarin berasnya tinggal tekan ini tekan itu ya, tapi tetap tekniknya. Kalau kalian belum memahami teknik dasarnya menggambar, mau di digital pun mau di manual pun ya, nanti akan mengalami kebingungan. Nah, tapi kalau tekniknya sudah menguasai, itu tinggal adaptasi aja dengan digital. Oke, untuk bagian badan kepala ini sudah di outline dan sedikit shading ya, tapi nanti Mister akan tambahkan lagi biar nggak terlalu kelihatan seperti gambar berantakan gitu ya. Ini kan kelihatannya masih berantakan ya, masih belum rapih gitu ya. Nanti coba Mister Sul tambahkan shading lagi, jadi kelihatan lebih rapi dengan tone gelap terangnya ya. Biasanya kalau udah gini Mister Sul cuman perhatikan gelapnya aja, bagian mana yang gelap, bagian mana yang terang, bagian mana yang sedang gelapnya. Kalau biasanya Mister Sul kalau gambar kayak gitu ya, kalau sudah tahap seperti ini. Jadi nggak usah yang mikirin detail, cuman ikutin gelap terangnya aja. Next kita ke bagian kaki. Mister zoom. Nah, di digital juga sama. Biasanya untuk part yang kecil gini kita akan kecilkan brushnya juga. Nah, teman-teman mungkin bisa ganti ukuran ya, bisa ganti ukuran drawing pennya ya. Ini yang terlihat sama Mister ya, detail kakinya nih kurang lebih kayak gini Mister, karena Mister nggak zoom foto referensi, jadi ini perkirakan aja lah yang apa yang Mister lihat dari sini ya. Di sini agak sedikit gelap karena kan di belakangnya ceker yang awal ini ya. Nah, ceker yang keduanya ini layering, jadi di belakangnya sih ceker yang pertama, jadi kita buat gelap aja.
coba kita zoom out lagi. Oke, nah sekarang sketsa yang tadi sebelumnya Mister akan hapus. Jadi kita fokus di satu warna. Oke. Kita sedikit rapikan garis-garis yang harus dirapikan, yang perlu dirapikan boleh dirapikan lagi. Perhatikan gelap terangnya. Nah, di part ini agak sedikit gelap. Kita shading. Untuk bagian yang terang itu nggak kita shading sama sekali juga nggak masalah. Tapi yang sedikit terang kita shading, tapi jangan terlalu numpuk. Kasih jarak, kasih space. Oke.
Nah, ini gambar yang sudah Mr. Sul shading ya. Ini kurang lebih seperti ini. Tadi kalau teman-teman lihat progresnya, mungkin kalau videonya terlalu cepat, tapi setidaknya sebelumnya Mr. Sul sudah contohkan ya, baik teknik dasarnya ataupun pengaplikasian ke dalam gambar si ayam jago ini. Ya, setelah teman-teman sudah shading pelan-pelan, jadi kurang lebihnya seperti ini. Nah, selebihnya kalau kalian ingin gambar ini semakin detail lagi ya, kalian bisa ikuti foto referensi dengan tone yang ada, gelap terangnya bisa teman-teman tambahkan lagi, disesuaikan lagi. Tapi menurut Mister, kalau Mister yang sudah Mister buat ini, Mister rasa sudah cukup lah ya, sudah cukup. Bisa kita bedakan, ini Mister close dulu ya referensinya ya. Mister close, kemudian Mister Sul tadi mana ya yang shading itu, coba Mister pindahkan ke sampingnya. Ini enggak usah, sorry coba, oh bukan, oh ini nih. Oke. Ini yang sorry coba bisa. Nah. Yang ini kita kunci dulu, kita lock. Mana sih lock? Oh ini. Hei. Kok dia nggak mau? Nah ini dia, baru mau. Nggak mau loh. Gini. Oke. Coba. Kok nggak mau, kenapa nih? Nah. Oke. Nah, nih perbedaannya ya, kurang lebih ya. Jadi yang kiri itu hanya outline, dan yang kanan itu setelah kita tambahkan shading ya. Jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya after dan before shading ya. Jadi mungkin ini aja yang bisa Mr. Sul share ke teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan teman-teman yang sedang belajar menggambar semangat terus, jangan cepat puas, dan juga jangan mudah menyerah. Oke, thank you. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.